Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natasha Carolina. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2021 dari kelompok 3 Angkatan 26. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai manajemen aparatur sipil negara. Yang pertama adalah mengenai jenis dan kedudukan ASN. ASN dibagi dua, yaitu PNS Pegawai Negeri Sipil dan PPPK, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Kedudukan ASN adalah sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dan harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Lalu ada hak ASN. Pada dasarnya, PNS dan PPPK memiliki hak yang mirip, yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas, lalu hak cuti, perlindungan, dan hak untuk pengembangan kompetensi. Namun perbedaannya, PNS mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan PPPK tidak mendapatkan. Selanjutnya, kewajiban ASN. Yang pertama adalah setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Lalu, wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, mentaati ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya mengenai kode etik dan kode perilaku ASN. Fungsinya, yang pertama sebagai pedoman dan panduan dalam bekerja, lalu sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan dalam bekerja, dan sebagai panduan norma. Kode etik ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan seorang ASN. Selanjutnya mengenai sistem merit. Sistem merit itu merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit ini bersifat objektif, bukan subjektif seperti spoil system. Fungsinya sistem merit ini yang pertama untuk penyusunan dan penetapan kebutuhan karyawan, yang kedua untuk penilaian kinerja secara objektif, dan untuk pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Selanjutnya mengenai mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, manajemen PNS, ruang lingkupnya mencakup penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. PNS di instansi pusat diatur oleh pemerintah pusat dan di instansi daerah diatur oleh pemerintah daerah masing-masing. Selanjutnya untuk manajemen PPPK, ruang lingkupnya mencakup penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. PPPK ini diajukan oleh instansi pemerintah untuk mengajukan kebutuhan per 5 tahunnya, lalu ditetapkan oleh keputusan menteri. Kesimpulannya, setiap ASN wajib memahami manajemen ASN, dan melalui sistem merit ini diharapkan dapat menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik dan praktek KKN dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik serta tugas pemerintahan dan pembangunan bangsa. Sekian dari saya, terima kasih.